Selama lebih dari 30 tahun, PT Inka Persero selalu mendorong perkembangan industri transportasi nasional maupun internasional. Dengan kemampuan sumber daya manusia dan ahli dalam bidang teknologi perkeretaapian serta teknologi tinggi yang berstandar internasional, PT Inka Persero telah membangun platform canggih serta menjadi penyedia solusi untuk kereta api baik di pasar domestik maupun global. Fungsi actuating adalah fungsi pokok dalam manajemen yang dapat dilakukan setelah fungsi planning dan fungsi organizing sudah terlaksana. Fungsi actuating dapat dilakukan dengan cara memberikan bimbingan, memberikan konsultasi terkait tanggung jawab, dan memberikan motivasi. Fungsi actuating akan terus dilakukan sampai kepada orang yang memiliki wewenang atau tanggung jawab terakhir. Contohnya seperti mandor yang memberikan arahannya kepada karyawannya yang ada di lapangan. Fungsi actuating sering disebut juga fungsi directing. Supaya fungsi actuating dapat terlaksana dengan baik, maka dibutuhkan jiwa leadership yang baik dan bijak. Orang yang memiliki jiwa leadership yang baik biasanya akan memberikan arahan dengan baik, tegas, dan jelas. Yang pertama, memberikan yaitu supaya pengarahan yang dilakukan akan menjadi sukses jika pemimpin bisa melihat dan memahami perilaku bawahannya. Dengan begitu, pemimpin bisa menjadi sampai bawahannya dan untuk menjadi contoh sebaiknya. Yang kedua, yaitu dukungan transparan. Salah satu cara untuk mengantisipasi punya konflik dalam lingkungan kerja adalah dengan menyelaraskan, menyatukan dan juga mempersempit ruang konflik dalam lingkungan kerja, dan juga ada stabilitas leadership atau kemungkinan, yaitu pemimpin harus tahu kapan waktunya untuk memotivasi dan kapan harus memberikan instruksi kepada bawahannya. Tentunya hal-hal tersebut membutuhkan pengalaman karena juga kata pengalaman menentukan bagaimana cara dan bagaimana jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh atasan pemimpin. Yang terakhir adalah komunikasi. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, pemimpin dapat menyampaikan perintah, laporan, gagasan, ide, berita, dan lain sebagainya yang mudah dipahami oleh bawahannya. Karena sehingga proses pemberian actuating dapat dilakukan dengan sukses. Selanjutnya adalah karakteristik fungsi actuating dalam manajemen. Ilmu dan metode penerapan fungsi manajemen actuating telah berkembang dari waktu ke waktu. Berikut ini merupakan karakteristik dalam ilmu actuating atau pengarahan dalam perusahaan. Yang pertama, pervasive function yang merupakan sebuah bentuk pengarahan yang digunakan di berbagai tingkatan organisasi dan perusahaan. Jadi, setiap manajer atau setiap atasan akan memberikan petunjuk kepada masing-masing bawahannya. Yang kedua, ada continuously activity, yaitu fungsi actuating yang dilakukan secara terus-menerus yang selama perusahaan atau organisasi tersebut beroperasi. Yang jadi sepanjang perusahaan tersebut terus beroperasi, maka akan terus dilakukan secara konsisten, yaitu pengarahan dengan cara dan jam dan kualitas pengarahan yang ditingkatkan dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya adalah human factor, yaitu perilaku manusia yang tidak sulit untuk diprediksi dan bersifat kompleks. Fungsi manajemen actuating sangat berkaitan erat dengan faktor human factor, baik di perusahaan maupun organisasi apapun. Yang selanjutnya creative activity, yang mana fungsinya paling utama dalam rencana dalam fungsi actuating, karena fungsi ini yaitu mengubah rencana menjadi tindakan. Tanpa diarahkan, seorang bawahan akan merasa kebingungan karena tidak tahu apa yang harus ia kerjakan. Maka dari itu, fungsi ini dilakukan melalui actuating, maka pengarahan dapat mereka dapat diarahkan menjadi lebih aktif, memberikan tenaga dan itu yang maksimal. Yang selanjutnya adalah executive function, di mana bawahan menerima dan melaksanakan instruksi hanya dari atasannya. Dan yang terakhir adalah delegate function,
Delegate function ini merupakan semua keterbatasan atasan dalam memimpin bawahannya. Fungsi accounting yang membuat pengarahan ini menjadi lebih mudah. Fungsi ini juga merupakan face to face antara atasan dan juga bawahan. Yang pertama yaitu memprakarsai aksi atau initiator action. Para bawahan atau karyawan tidak akan memulai pekerjaannya ketika atasan tidak memberikan instruksi mengenai tugas-tugas yang harus mereka lakukan. Yang kedua yaitu sebagai alat motivasi atau means of motivation. Hal yang umum terjadi yaitu karyawan menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya. Sebagian besar dari mereka mematuhi perintah atasan dan bekerja dengan giat adalah untuk mendapatkan materi. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan upaya atau integrated effort. Integrasi di dalam komponen perusahaan dan organisasi menjadi salah satu tujuan actuating yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena berkaitan dengan langkah perusahaan dalam merealisasikan rencana dan tujuan yang diinginkan. Yang keempat yaitu menyediakan stabilisasi atau profit stability. Kondisi internal perusahaan harus tetap stabil agar tidak terjadi hal-hal yang beresiko mendatangkan kerugian agar semua bagian atas departemen dapat berfungsi dan bekerja dengan sebagaimana mestinya. Yang kelima yaitu perubahan coping. Coping adalah sebuah proses penyesuaian diri pada perubahan yang sedang terjadi. Tujuan actuating untuk perusahaan kali ini untuk mempertahankan para konsumen, karyawan, dan agar tidak kehilangan momentumnya. Di dalam fungsi manajemen actuating ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pimpinan perusahaan maupun organisasi. Yang pertama, yaitu prinsip mengarah pada tujuan. Tujuan utama dari fungsi actuating ini pada dasarnya dapat dilihat pada prinsip yang menerangkan jika proses pengarahannya akan semakin efektif. Yang kedua, yaitu prinsip keharmonisan dengan tujuan. Sebagian besar orang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dengan harapan mereka tidak membuat penyimpangan yang terlalu besar. Yang ketiga, yaitu prinsip kesatuan komando. Prinsip dasar dalam fungsi actuating berikutnya ini berkaitan dengan upaya menyatukan arah tujuan dan tanggung jawab para bawahan. Yang pertama yaitu motivasi dan penghargaan. Motivasi karyawan dapat ditingkatkan dengan memberikan penghargaan yang tepat, seperti bonus, promosi, atau pengakuan. Penghargaan yang diberikan harus berdasarkan kinerja karyawan yang mencapai atau melebihi standar yang ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan motivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, yaitu kepemimpinan dan pembinaan karyawan. Kepemimpinan yang baik dan efektif dapat memfasilitasi pembinaan karyawan dengan memberikan dukungan, umpan balik, dan pelatihan yang diperlukan. Pembinaan karyawan dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan sehingga memperkuat kinerja mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, yaitu komunikasi dan motivasi. Komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan dapat memperkuat motivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang tujuan dan harapan organisasi, karyawan dapat merasa termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Yang keempat yaitu penghargaan dan pembinaan karyawan. Penghargaan dapat menjadi sumber motivasi untuk karyawan, tetapi juga dapat menjadi alat untuk meningkatkan pembinaan karyawan. Dengan memberikan penghargaan yang tepat, manajemen dapat memperkuat pembinaan karyawan dengan memberikan umpan balik yang positif dan mengarahkan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kelima, yaitu kepemimpinan dan komunikasi. Kepemimpinan yang baik membutuhkan komunikasi yang efektif dan terbuka antara manajemen dan karyawan. Dengan membangun hubungan yang baik melalui komunikasi yang baik, kepemimpinan dapat memperkuat pengaruh mereka dalam mencapai tujuan organisasi dan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras. Kunci utama melaksanakan fungsi manajemen actuating dalam perusahaan maupun organisasi yaitu komunikasi yang terjalin dengan baik. Setiap pemimpin harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, jelas, dan juga mudah dimengerti oleh orang lain. Mengapa harus demikian? Tentu saja karena mereka bertanggung jawab dan juga memiliki tugas dalam menyampaikan pesan dan juga instruksi kepada bawahannya.
Pesan dan juga instruksi yang sudah direncanakan harus bisa diterima dan juga dimengerti oleh bawahannya dengan baik, supaya para bawahannya dapat menjalankan instruksi tersebut sesuai dengan arahan dari perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin dalam melakukan fungsi actuating. Yang pertama, memberikan orientasi tugas dan juga instruksi yang dengan jelas kepada para bawahannya. Yang kedua, memberikan petunjuk dengan baik secara rinci, baik petunjuk umum maupun petunjuk khusus. Yang ketiga, memberikan pengaruh yang positif kepada anggota bawahannya. Lalu yang keempat, memberikan motivasi kepada semua anggota yang menjalankan tugas supaya dapat melaksanakan tugas dengan baik. Berikut ini adalah contoh ilustrasi penerapan actuating di dalam perusahaan. Misalnya, dalam sebuah perusahaan, manajer memiliki tujuan untuk meningkatkan penjualan produk. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajer harus mengimplementasikan tindakan-tindakan tertentu. Yang pertama, manajer memilih karyawan yang memiliki kemampuan penjualan yang baik untuk mengepalai divisi penjualan. Lalu yang kedua, manajer memberikan pelatihan intensif kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan penjualan mereka. Yang ketiga, manajer memberikan motivasi finansial dan juga non-finansial kepada karyawan yang mencapai target penjualan yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat, manajer melakukan monitoring dan juga evaluasi secara berkala untuk mengukur apakah tindakan yang dilakukan telah mencapai tujuan ataukah belum. Nah, dalam contoh penerapan di atas, actuating terjadi ketika manajer memilih karyawan yang tepat, lalu memberikan pelatihan intensif dan juga memberikan motivasi serta melakukan evaluasi dan juga monitoring. Melalui tindakan-tindakan tersebut, manajer berhasil memotivasi dan juga mendorong karyawan untuk meningkatkan penjualan produk, sehingga tujuan perusahaan untuk meningkatkan penjualan dapat tercapai. Dengan demikian, penerapan actuating pada manajemen dapat membantu memaksimalkan kinerja organisasi dan juga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Actuating memiliki hubungan yang erat dengan pelayanan publik, karena dalam pelayanan publik, tugas utama dari para pegawai adalah memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang baik membutuhkan bawahan yang termotivasi dan juga berkinerja tinggi, sehingga dibutuhkan fungsi actuating dalam manajemen untuk memastikan bahwa para pegawai tetap termotivasi dan juga berkinerja tinggi dalam melaksanakan tugas mereka. Dalam konteks pelayanan publik, fungsi actuating dapat diaplikasikan dalam berbagai hal, seperti memberikan pelatihan dan juga pengembangan keterampilan bagi para pegawai, lalu memberikan penghargaan atau rewards atas kinerja yang baik, serta memberikan arahan yang jelas dan juga umpan balik yang konstruktif kepada para pegawai. Selain itu, dengan adanya fungsi actuating dalam manajemen, pemimpin atau manajer dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan juga mendukung sehingga para pegawai merasa nyaman dan juga termotivasi untuk bekerja dengan baik. Hal ini sangat penting dalam pelayanan publik, karena dalam pelayanan publik yang baik memerlukan keterlibatan dan juga dukungan dari seluruh pegawai yang terlibat dalam proses pelayanan. Dengan mengaplikasikan fungsi actuating dalam manajemen pada pelayanan publik, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Para pegawai akan lebih termotivasi dan juga berkinerja tinggi, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan juga lebih responsif kepada masyarakat yang membutuhkan. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil dalam proses actuating dalam manajemen dan juga dalam pelayanan publik adalah bahwa dengan adanya actuating ini dapat memudahkan para manajer dan juga para pimpinan dalam mengimplementasikan dan juga dalam mengkoordinir para bawahannya, sehingga para bawahan ini juga para karyawan ini dapat termotivasi lebih untuk bekerja dan juga merasa dihargai ketika kinerja mereka diapresiasi dengan rewards ataupun hadiah-hadiah lainnya. Lalu dengan adanya proses actuating ini juga dapat memudahkan perusahaan dalam mencapai tujuan ataupun goals dari perusahaan tersebut karena proses dapat tersusun dengan baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah tutur kata ataupun perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.